Tahukah Anda hari bersejarah apa saja yang ada di bulan Oktober? Mungkin yang ada di dalam benak Anda pastilah Hari Kesaktian Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober, atau Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau sekarang disebut sebagai TNI yang diperingati pada tanggal 5 Oktober, ya kan? Namun tidak banyak yang tahu bahwa di bulan Oktober ini ada satu hari yang seharusnya dalam kalender hari-hari bersejarah negara kita nilainya tidak kurang pentingnya daripada Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena hari itu merupakan hari yang melengkapi nilai kemerdekaan bangsa kita yang sesungguhnya. Hari apa itu? Hari itu adalah hari lahirnya uang pertama bangsa ini yang menandai era kedaulatan bangsa yang dikenal dengan nama uang Republik Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan memberikan kritik yang membangun agar hal kecil apapun yang kita lakukan di dunia maya ini bermanfaat di dunia nyata. Mengapa saya menyebut hari tersebut adalah hari yang sangat bersejarah? Merujuk pada artikel yang saya dapatkan di Jagat Maya, berdasarkan pernyataan Muhammad Hatta, salah satu founding fathers paling terhormat di negeri ini, yaitu karena uang adalah tanda kemerdekaan negara. Dengan adanya pencetakan dan mempunyai uang sendiri merupakan tindakan politis guna memantapkan identitas bangsa dan negara. Suatu negara merdeka tidak hanya cukup dengan proklamasi, punya pemerintahan, tanah air, dan rakyat, akan tetapi juga harus mempunyai mata uang sendiri. Pernyataan Muhammad Hatta itu kemudian menjadi dasar pemikiran bagi pencetakan uang Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana dikutip dari Harian Kedaulatan Rakyat, terbitan 22 Maret 1946. Kemudian dilanjutkan dengan pidato beliau pada tanggal 29 Oktober 1946 di mana beliau mengatakan, besok pada tanggal 30 Oktober 1946, suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, yang dimuat sekali lagi juga di harian yang sama pada tanggal 30 Oktober 1946. Karena itulah kenapa tanggal 30 Oktober 1946 ini menjadi hari yang sangat bersejarah, karena ini adalah hari lahirnya uang nasional Republik Indonesia yang pertama. Lantas, dari mana saya mendapatkan informasi-informasi ini? Sejujurnya, saya terinspirasi untuk menceritakan sejarah tentang lahirnya uang Republik Indonesia ini dari dua artikel yang saya dapat dari internet berjudul 1. Sejarah Uang Republik Indonesia, tulisan dari saudari Dwi Ratna Nurhajarini yang menulis artikelnya pada majalah Jantra volume 1 nomor 1 Juni tahun 2006. Jantra ini merupakan salah satu media yang berada di bawah naungan Kemendikbud. Sehingga menurut saya kebenarannya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Sedangkan artikel kedua yang saya baca berjudul Skripsi Pemberlakuan Uang Republik Indonesia. Memang sesuai judulnya, ini adalah sebuah skripsi yang ditulis oleh seorang sarjana Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta bernama Saudari Siti Nurhadisah Baroroh pada tahun 2012. Sebenarnya ada banyak artikel di internet mengenai sejarah ORI ini yang sangat-sangat bernilai untuk kita baca dan pelajari daripada konten yang tidak mendidik sama sekali. Namun saya rasa sementara cukup untuk menggali dua artikel ini saja, karena latar belakang penulis dan lembaga media di mana mereka menulis artikel tersebut. Sebentar ya, panas sekali. Masih siang-siang guys. Aduh, sorry.
Cuman saya paksakan aja daripada nggak bikin-bikin. Sorry ya. Oke, lanjut. Selain itu, mereka juga mencantumkan catatan-catatan kaki atau referensi sumber penulisan seperti layaknya tulisan ilmiah yang baik, seperti skripsi, tesis, atau karya ilmiah lainnya sebagai dasar validitas tulisan. Tentu bagi saya, adanya referensi ini sangat penting, terutama di area media sosial, yang sekarang sangat merajalela, terutama kepada anak-anak kita, anak-anak saya, agar siapapun yang menonton konten yang bersifat sejarah atau ilmiah dapat juga melaksanakan semacam kehati-hatian, cek-recek, atau tabayun dalam menyerap informasi dari media internet. Namun sesungguhnya, mohon maaf sekali, artikel-artikel ini saya sadur tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada kedua penulis, mengingat perlu waktu cukup untuk menghubungi keduanya dan meminta izin. Untuk itu, jika para penulis tersebut menonton tayangan ini, sudilah kiranya memaafkan perbuatan saya, karena sesungguhnya saya mengangkat karya tulis kedua penulis ini semata-mata karena saya suka. Selain sejarah yang mereka tulis cukup detail, juga cara penulis-penulis tersebut menuangkan sejarah dalam bentuk tulisan cukup mudah untuk dipahami orang awam. Seperti yang saya maksudnya. Karena itulah saya mengagumi tulisan keduanya. Anggaplah konten saya ini merupakan komplimen atau kredit atau pujian untuk keduanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Selebihnya saya akan coba mengambil potongan-potongan artikel untuk kita pelajari bersama dan mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada hari pertama sesudah proklamasi ekonomi Indonesia itu sangat kacau. Inflasi yang cukup tinggi menimpa republik yang baru berdiri. Mata uang Jepang, penjajah yang meninggalkan negara kita saat kita baru saja merdeka, yang beredar di masyarakat itu sangat banyak. Diperkirakan mata uang pendudukan Jepang yang beredar mencapai lebih dari 4 miliar rupiah saat itu ya. Kalau saat ini saya juga belum mempelajari seberapa itu. Intinya banyak sekali. Saat itu sampai bulan Agustus 1945 diduga di Pulau Jawa saja beredar sekitar 1,6 miliar rupiah uang Jepang. Jumlah itu makin bertambah setelah pasukan sekutu yang ditunggangi tentara Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia setelah sebelumnya direbut oleh Jepang, menduduki beberapa kota besar dan menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu dikeluarkan lagi uang cadangan sebanyak 2,3 miliar untuk biaya operasional dan membayar pegawai. Kas pemerintah Republik Indonesia boleh dikatakan kosong ya, karena penerimaan dari pajak dan pemasukan lain masih belum berjalan kan. Sebaliknya, pengeluaran semakin bertambah. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia beredar beberapa jenis mata uang, yaitu 1. Mata uang pemerintah Hindia Belanda, 2. Mata uang The Javase Bank, dan 3. Mata uang pendudukan Jepang. Pada masa itu, tingkat inflasi di negara masih prematur ini sangat tinggi. Selain dari faktor-faktor penyebab umum inflasi, seperti mungkin dari kita sudah banyak mempelajari ya, atau mungkin Anda bisa pelajari dari konten-konten edukatif lainnya yang lebih akurat di media sosial, salah satu penyebab inflasi di saat awal kemerdekaan itu adalah karena adanya campur tangan penjajah Belanda yang enggak rela negara yang sangat kaya sumber daya alam ini lepas dari cengkramannya. Karena itu, Belanda melakukan tindakan licik seperti menghambur-hamburkan uang, terutama uang dari bekas penjajahan Jepang, untuk menambah jumlah uang yang beredar di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu tindakan Belanda untuk mengacaukan perekonomian Republik Indonesia dan usaha untuk menguasai kembali perekonomian Republik Indonesia, termasuk memasukkan uang ori nantinya agar rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah baru Republik Indonesia sehingga mereka kembali dapat menjajah. Adanya tindakan penjajah Belanda dan sekutunya ini yang berusaha mengacaukan perekonomian negara baru Republik Indonesia ini membuat beberapa founding fathers kita berinisiatif untuk membuat kebijakan yang akan memberikan kedaulatan yang lebih besar kepada bangsa kita.
Pengusulan pengeluaran ori atau uang Republik Indonesia dari kalangan masyarakat yang relatif terbatas sebenarnya sudah ada. Mereka mendesak agar pemerintah Republik Indonesia segera menerbitkan mata uang sendiri sebagai pengganti mata uang Jepang yang masih berlaku pada waktu itu. Salah satu penggagasnya adalah Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Beliau adalah orang yang pertama kali mengusulkan agar pemerintah RI segera menerbitkan mata uang sendiri atau ori sebagai pengganti mata uang Jepang kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta ketika menjadi Menteri Muda Keuangan di zaman Kabinet Syahrir II. Ketika panitia penyelenggara pencetakan uang Republik mulai bekerja, muncul permasalahan baru, yakni tentang jaminan uang yang akan diedarkan. Saat itu, pada umumnya, pengeluaran uang memakai jaminan emas atau barang berharga lainnya. Sedangkan bank di Indonesia belum memenuhi syarat-syarat tersebut. Hal ini ya disebabkan karena modal yang belum tersedia, situasi negara yang masih dalam kondisi kacau, ya baru merdeka kan, karena peperangan dan juga kurangnya tenaga ahli dalam bidang perbankan. Menghadapi permasalahan itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta menyatakan bahwa uang baru yang akan diedarkan tidak perlu dikeluarkan oleh bank, tetapi oleh pemerintah. Catat baik-baik, oleh pemerintah. Bung Hatta juga mengatakan, dasar terpenting dalam peredaran adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Dengan kata lain, ori adalah uang kertas pemerintah, bukan uang kertas bank. Selain itu juga tidak didasarkan pada emas atau ametalisme. Namun pada akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh bangsa ini, mata uang ori pun akhirnya meluncur juga dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dengan penuh sukacita. Pada saat itu, peredaran ori mendapatkan sambutan masyarakat yang tidak pernah diperhitungkan sama sekali oleh Belanda. Dukungan terhadap ori tidak hanya datang dari masyarakat yang berada di wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia, negara yang masih baru ini, melainkan juga dari kalangan masyarakat yang berada di daerah pendudukan sekutu dan Belanda. Contoh, ada tukang becak di Jakarta lebih memilih dibayar dengan 20 sen ori daripada 1 gulden uang nikah sebagai upah mengangkut penumpangnya. Padahal uang ori ini nilainya lebih kecil loh daripada uang gulden nikah. Kemudian di pasar Tanah Abang, seorang pedagang ayam menawarkan dagangannya cuma 50 ori. Tapi jika dibayar uang nikah, harganya 2 gulden atau lebih mahal. Di salah satu headline koran dikatakan begini, "Uang kita menang," kata rakyat Jakarta. Demikian salah satu judul headline yang dimuat surah kabar rakyat yang terbit di Jakarta. Juga di beberapa pasar tradisional Jakarta, transaksi perdagangan sering menggunakan ori, sehingga dapat dikatakan nilai ori semakin menguat terhadap uang nikah dan uang asing lainnya. Akan tetapi peredaran mata uang Jepang di masyarakat yang sangat banyak akibat penjajahan Jepang sebelumnya membuat masyarakat menderita kerugian yang sangat besar, dan kelompok masyarakat yang paling menderita ini adalah petani. Kenapa? Karena pada zaman pendudukan Jepang mereka adalah satu-satunya penghasil atau produsen, dan karena itu mereka yang paling banyak memiliki dan menyimpan uang Jepang. Pendek kata, segala cara dilakukan oleh penjajah Belanda untuk dapat menguasai kembali Republik Indonesia, tidak hanya secara agresi militer, namun juga dalam bidang perekonomian, termasuk mengembargo aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri Republik Indonesia, dan juga memalsukan ori itu sendiri. Tindakan penjajah ini tentu saja tidak hanya menyebabkan inflasi biasa, namun juga hiperinflasi pada perekonomian negara Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum yang disebabkan karena peningkatan permintaan akan barang dan jasa. Sedangkan untuk penawaran jumlah barang dan jasa yang termaksud tidak meningkat secara seimbang, di mana dalam kondisi inflasi, demand atau permintaan masyarakat itu tentu lebih besar dari barang yang bisa disuplai, sehingga harga barang menjadi naik. Setali tiga uang dengan Belanda, begitu juga ketika Jepang masuk ke wilayah Hindia Belanda tidak hanya melakukan invasi secara militer, tetapi juga melakukan invasi secara ekonomi dengan memberlakukan uang Jepang atau money invasion ke dalam wilayah Indonesia.
Uang Jepang tersebut malah tanpa tahun dan tanpa tanda tangan. Kondisi inflasi ini bisa dikatakan memuncak sampai masa peralihan Orde Lama menuju Orde Baru. Memang perlu studi lebih lanjut untuk mempelajari detail terjadinya inflasi di negara kita sejak awal kemerdekaan. Saya rasa belum memiliki kapasitas yang cukup untuk membicarakan hal itu. Ciri khas hiperinflasi menurut Pak Budiono yang merupakan ex-wakil Presiden Republik Indonesia seperti ditulis di laman CNN Indonesia di sini ya. Nanti saya tuliskan di deskripsi mengenai hiperinflasi adalah hilangnya kepercayaan orang saat memegang uang. Kata beliau, begitu seseorang menerima uang, segera dia belanjakan untuk membeli barang untuk menghindari kerugian dari nilai uang yang merosot cepat. Lanjutnya, gejala psikologis tersebut dinamakan kecepatan perpindahan uang atau velocity of circulation of money atau ia sebut V. Dalam mempelajari mata uang ori, menarik sekali jika kita mempelajari peran penting petani terutama di awal-awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, pemerintah semata-mata hanya bergantung pada produksi petani. Mereka lah yang menjadi pendukung keberadaan mata uang Republik yang baru berdiri ini. Produksi petani merupakan dasar pokok dari kehidupan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah RI berhasil bertahan sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk. Adanya produksi petani membantu pemerintah untuk berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menembus blokade yaitu dengan sesuatu yang menarik perhatian luar negeri terhadap Indonesia guna melepaskan diri dari isolasi ekonomi dengan negara lain, seperti diplomasi beras kepada India yang saat itu sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan menjanjikan 500.000 ton beras. Sebagai imbalannya, pemerintah Republik Indonesia akan menerima ganti bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Secara politis, diplomasi beras ini sangat berpengaruh. Terbukti India adalah salah satu negara yang paling aktif, tentu selain mana lagi ya kalau nggak salah Palestina ya, yang paling aktif membantu perjuangan diplomasi Indonesia Belanda di forum internasional. Selain faktor sebelumnya, menguatnya ori di daerah pendudukan itu bukan semata-mata karena masyarakat percaya terhadap jaminan pemerintah terhadap uang tersebut, melainkan lebih pada kesadaran masyarakat yang sangat tinggi dan dukungan politis masyarakat kepada pemerintah RI yang saat itu baru berjalan. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya ceritakan terkait uang Republik Indonesia ini, hanya dari kedua artikel yang saya dapatkan di Jakarmaya ini. Namun mungkin nantinya akan terlalu panjang dan membosankan. Sekelumit kisah ini saya harap dapat menggugah pikiran sehat Anda agar semua bisa mendapatkan hikmah di balik sejarah bangsa kita ini. Lantas, pelajaran-pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari sejarah mata uang ori tersebut? Banyak sekali. Pertama, dalam suatu negara yang mengklaim sebagai negara yang berdaulat dan berusaha menggunakan segala potensi di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, di mana mengeluarkan mata uang yang berlaku dan diterima seluruh rakyat adalah salah satu indikator kedaulatan, kita harus paham betapa pentingnya kepercayaan rakyat terhadap negara, utamanya kepada para pejabat negara. Bahwa jaminan terbaik untuk mata uang suatu negara itu sebenarnya bukanlah emas atau materi apapun, tapi kepercayaan rakyat negara tersebut kepada pengemban pemerintahan yang berdaulat dan amanah dan disegani oleh bangsa lainnya. Dari kedua artikel di atas kita bisa menemukan, meski cuma secuil aja, seberapa besar perbedaan kepercayaan rakyat terhadap pejabat negara di masa kemerdekaan, di masa mungkin peralihan dari Orla ke Orba, dan terutama di masa sekarang. Apakah oleh ketulusan atau oleh keterpaksaan? Anda bisa belajar sendirilah ya. Yang kedua, pentingnya peranan petani dalam menjaga stabilitas negara kita, terutama di era kemerdekaan. Fakta bahwa kelompok petani juga dimanfaatkan dengan licik oleh segolongan atau beberapa golongan atau oleh Partai Komunis Indonesia seharusnya membuat para pembuat kebijakan itu untuk benar-benar memperhatikan kesejahteraan petani dan tidak menyerahkan nasib mereka
kepada siapapun yang tidak memiliki kompetensi ataupun track record dalam bidang pertanian, khususnya tanaman pangan. Saya sangat tidak setuju bahwa negara kita yang dasarnya adalah negara agraris akan menjadi negara industri, tapi sangat minim inovasi dan tidak mendukung sektor pertanian atau dengan bahan baku yang berkelanjutan. Sedangkan para petani yang support dari pemerintah seperti setengah hati tetap bertahan dengan segala kekurangannya. Bayangkan seandainya nggak ada orang lagi yang mau menjadi petani, apakah kita akan makan beton misalnya? Atau apakah kita perlu mencari sosok Nabi Yusuf di era modern ini agar negara kita menjadi seperti pepatah yang selalu saya dengar sejak kecil, yaitu Gemahri Pulau Jinawi? Saya tidak tahu. Ketiga, pelajaran ketiga, dengan mempelajari sejarah bangsa kita seperti yang selalu dikutip banyak orang pada ucapan salah satu proklamator kita yang merupakan founding father terhormat Bapak Insinyur Soekarno, yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka ada baiknya kita menoleh lagi pada masa lalu, bukan untuk menghentikan langkah kita ke depan, atau untuk ragu dalam melangkah, namun untuk merenung, untuk berkontemplasi bahwa solusi untuk negara ini sebenarnya bisa jadi sudah ada di masa lalu. Namun mata hati kita buta untuk melihatnya. Di tengah persoalan kemiskinan yang muncul, deflasi lah, resesi lah, dan sebagainya, juga kekhawatiran akan hancurnya generasi penerus bangsa, tidak ada salahnya kita berhenti sejenak, melihat ke belakang agar kita bisa memutuskan apakah kita akan melangkah ke arah atau tikungan mana yang akan mengantarkan bangsa kita ke masa depan yang lebih bermakna. Sebagai penutup, saya ingat waktu kecil dulu sebelum muncul TV-TV swasta yang saat itu begitu mempesona, dengan film-film yang saya ingat ya, itu ada MacGyver, ada The A-Team, ada Remington Steele, dan lain-lain. Saya lupa, saya ingat. Selain dunia dalam berita, saya suka sekali menonton acara hari Minggu pagi di TVRI. Namanya Selamat Pagi Indonesia. Acaranya kalau nggak salah itu hanya dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Yang paling saya ingat pada saat itu tentu film Boneka Si Unyil tentunya. Nah, di penghujung acara itu selalu ada satu lagu nasional penutup sebelum ke agenda acara berikutnya ya, yang saya sangat-sangat suka mendengarkannya. Lebih dari kesukaan saya ke lagu-lagu, sebenarnya saya suka lagu-lagu nasional, terutama itu kayak lagu Rayuan Pulau Kelapa, lagu Padamu Negeri, yang pada saat itu Padamu Negeri itu sebagai tanda acara TV sudah berakhir, alias waktunya tidur. Biasanya ibu saya sudah mencuri, ayo waktunya tidur, seperti itu kan. Nah, lagunya kurang lebih seperti ini. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Itu saja, maaf suara saya jelek ya. Sekian, terima kasih.